Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan nahwu dari kitab At-Tuhfatus Saniyah fi syarhi al-Muqaddimah al-Ajurrumiyah li Fatih Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sekarang kita di pembahasan yang masih ada kaitannya dengan fiil. Nah, jadi kita sekarang membahas fiil tok, gitu ya. Fiil-fiil saja. Kalau di pertemuan sebelumnya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, itu kita membahas ada isim, ada fiil, gitu ya, secara umum. Ada huruf juga. Maka sekarang ini kita fokus membahas hanya fiil saja. Mungkin antum bertanya-tanya kenapa kok fiil itu memiliki pembahasan tersendiri, dipisah dari yang lain. Itu dikarenakan fiil ini memiliki banyak hukum-hukum tersendiri. Banyak hukum-hukum yang berlaku hanya pada fiil. Ya, tidak berlaku pada yang lainnya. Nah, itulah kenapa dalam kitab-kitab nahwu biasanya ada bab tersendiri untuk membahas fiil ini. Baik. Dan pembahasan kita kali ini spesifik di fiil mudhari. Ya, sebagaimana antum tahu bahwasanya fiil itu ada 3, fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Kenapa kok mudhari yang kita bahas, madhi tidak, amr tidak? Karena yang paling mirip dengan isim itu hanya fiil mudhari saja. Kenapa dikatakan begitu? Sudah pernah kita bahas ini. Bahwasanya fiil mudhari itu bisa berubah-ubah harokatnya sebagaimana isim. Ya, yadhabu, ya, kalau kemasukan an jadinya an yadhaba. Kemasukan lam jadinya lam yadhab. Dari doma berubah menjadi fathah, berubah menjadi sukun. Nah, ini mirip dengan isim. Isim juga begitu. Bisa berubah Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, maka karena sama-sama bisa berubah, ya, fiil mudhari ini dikatakan mudhari. Mudhari itu artinya semisal atau sejajar, ya, mirip gitu ya. Mirip dengan isim. Nah, beda dengan madi dan amr. Kalau madi sama amr dia ya kondisinya adalah mabni, nggak berubah-ubah dia. Zahaba ya zahaba, nggak akan berubah menjadi zahabu, ya zahab, nggak mungkin. Nah, maka hanya mudhari saja yang kita pelajari di sini fokusnya. Ya, karena kalau madi sama amr kan tetap. Ya, ngapain belajari sesuatu yang tetap? Ya, ya artinya kalau antum sudah tahu ya tasrif madi apa aja, ya amr apa aja udah selesai. Ya, mabni ala apa? Ya mabni ala fathi, mabni ala dhammi, ya udah selesai sampai situ. Tapi kalau mudhari kita pelajari perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Dan pembahasan kita kali ini judulnya adalah nawasibul mudhari. Nawasib itu jamak dari nasib atau nasibah. Artinya yang memansubkan. Kalau mansub itu adalah fiilnya, misalkan antum katakan yadhaba, yadhaba ini fiil mansub namanya. Kenapa dia mansub? Ya, ada penyebabnya pastinya. Nah, penyebabnya itulah namanya nawasib. Ya, berarti sekarang ini judul pembahasan kita adalah penyebab mansubnya fiil mudhari. Nah, itu judul pembahasannya. Ya, penyebab mansubnya fiil mudhari. Berarti mudhari itu kalau menjadi mansub butuh sebab. Nggak bisa tiba-tiba mansub ya, pasti ada sebabnya. Kalau antum buka mushaf, ketemu fiil yang mansub, fiil mudhari yang mansub, nggak mungkin nggak ada penyebabnya. Antum lihat di ayat sebelumnya. Pasti ada penyebabnya. Nah, ya, penyebab-penyebabnya itulah yang disebut dengan nama nawasib. Taib. Maka nawasib itu totalnya ada 10. Ibnu Najur mengatakan fan nawasibu asyara. Ini yang paling ma'ruf ya, ada 10. Ada an, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, al jawabu bil fa'i wal wa'i, dan au. Ya, totalnya ada 10.
yang akan dibahas satu persatu secara ringkas. Baik, pensyarah mengatakan wa aqulu al-adawatul lati yunsabu ba'dahal fi'lul mudhari'u asyaratu ahrufin. Al-adawat artinya hal-hal, ya, huruf jar itu adawat namanya ya. An, lan itu adawat namanya. Ya, kalau antum bingung dengan adawat, antum artikan saja dengan huruf. Ya. Huruf-huruf yang memansubkan atau dimansubkan setelahnya fi'il mudhari ada 10 huruf. Ya, dan 10 huruf itu kita kelompokkan jadi 3 bagian. Qismun, yun, ya, qismun yansibu binafsihi, wa qismun yansibu bi an mudmarah ba'dahu jawazan, wa qismun yansibu bi an mudmarah ba'dahu wujuban. Nah, baik. Ya, sekarang antum lihat ke tabel ini, nah, ke bagan ini. Nah, di sini kita bagi menjadi, ya, 2 bagian utama. Kalau diperinci jadinya 3. Jadi lihat di sini ya. Nawasib itu ada 2. Mayan sibu binapsihi dan mayan sibu bi an mudmaroh. Mayan sibu bi an mudmaroh dibagi 2. Jadi totalnya 3. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Baik, antum lihat di sini. Mayan sibu binapsihi itu maksudnya adalah apa? Nawasib yang dari yang 10 tadi, ada yang memansubkan langsung. Mayan sibu binapsi itu dia memansubkan langsung gitu. Nah, kalau antum mukul teman antum misalkan, ya, menimbulkan bekas memar di badannya, ya, di situ mayan sibu binapsi kita katakan. Artinya pukulan itu secara langsung mengakibatkan memar gitu. Ya, tapi kalau yang ini mayan sibu bi an mudmaroh, dia nggak langsung mengakibatkan mansub, tapi melalui perantara. Apa perantaranya itu? An mudmaroh namanya. An yang tersembunyi. Ya. Nah, jadi antum mukul misalkan, ya, tiang misalkan, mukul tiang, kemudian tiangnya rubuh menimpa teman antum. Teman antum memar tangannya. Nah, yang menyebabkan memar itu bukan pukulan antum secara langsung, ya, tapi ada perantaranya, yaitu robohnya tiang itu, misalkan. Ya. Nah, ini namanya mayan sibu bi an mudmaroh. Nah, ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Ya, jawazan itu artinya, ya, boleh dia muncul annya. Ya, wujuban itu, ya, nggak boleh muncul annya. Jadi nggak ada an di situ. Ya, hanya secara hukum saja. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ya, kita fokus dulu di bagian yang pertama, mayan sibu binapsihi. Yang memansubkan dengan dirinya sendiri. Baik. Apa saja yang memansubkan dengan dirinya sendiri? Ya, kembali ke kitab. Ammal qismul awal, fokus ke bagian pertama, yaitu alladhi yansibul fi'lal mudhari'a binafsih fa arba'atu ahruf. Maka yang memansubkan dengan dirinya sendiri secara langsung itu ada 4 huruf dari 10 tadi. Ya kan tadi dikatakan di awal 10 huruf ya. Nah, kita ambil 4 dari yang 10 itu. Apa saja? An, lan, idzan, dan kai. Ya, dari yang 10 ini ya. An, lan, idzan, kai. Berarti 4 yang pertama ya. 4 yang pertama ini, ya, an, lan, idzan, kai. Nah, ini yang memansubkan secara langsung. Ya, ibarat kita mukul, dia langsung memar. Baik. Sekarang kita bahas satu-satu an, lan, idzan, dan kai ini. An itu maknanya apa, lan apa, idzan apa, dan kai apa. Amma an faharfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. An itu disebut dengan nama huruf masdar. Ya, huruf masdar. Kemudian dia juga dinamakan huruf nasab. Ya, karena dia memansubkan. Kemudian dia juga dinamakan huruf istiqbal. Ya, huruf istiqbal. Artinya yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat kenapa dinamakan huruf masdar.
ya. Karena dia merupakan satu dari dua jenis masdar. Contohnya begini. Ya, sering Anda sampaikan kantum masdar itu ada dua, masdar sorih dan masdar muawwal. Ya, yang lupa tulis itu. Ada dua jenis masdar, ada namanya masdar sorih, sorih artinya jelas. Kemudian masdar muawwal. Masdar sorih itu kayak misalkan kiroah, tilawah, julusun. Itu masdar sorih namanya. Yang antum lihat di kamus itu ya. Qara'a yaqra'u kiroah. Jalasa yajlisu julusun. Ya, ya banyak. Ya, ya, contoh-contoh yang lain. Itu namanya masdar sorih yang ada di kamus itu. Nah, kalau masdar muawwal, ya, dia nggak pakai isim seperti itu. Kiroah itu kan isim ya, kiroatan. Ya, qara'a yaqra'u kiroatan. Ya, jalasa yajlisu julusan. Itu kan isim julusan kiroatan itu. Nah, kalau masdar muawwal, dia pakainya an. Kemudian ditambahkan setelahnya fi'il mudhari. Misalkan, kalau Anda mengatakan saya ingin baca buku, Anda katakan uridu al-qiraah. Ini masdar sorry. Uridu al-qiraah. Tapi kalau pakai masdar muawwal, maka al-qiraah tadi Anda kembalikan ke bentuk dasarnya, fiilnya. Qiraah dari fiil apa? Qara'a yaqra'u. Nah, Anda ambil yaqra'u, fiil mudhari'nya. Kemudian Anda tambahkan an di depannya. Ya, jadinya apa? An aqra'a. Ya, karena an itu harus mansub setelahnya. An aqra'a. Ya, jadinya uridu an aqra'a. Ini masdar muawwal namanya. Bedakan dengan masdar sorry tadi. Kalau masdar sorry apa? Uridu al-qira'ata. Langsung. Al-qira'ah mansub. Karena maf'ulun bi. Uridu al-qira'ata. Nah, tapi kalau pakai masdar muawwal, kita katakan uridu an aqra'a. Artinya sama apa beda? Sama. Uridu al-qira'ah dengan uridu an aqra'a itu sama artinya. Ya. Nah, jadi ya, hanya membedakan adalah jenis masdarnya. Satu masdar sharih, satu masdar muawwal. Taib. Uridu al-qira'ata dan uridu an aqra'a. Nah, itulah kenapa dinamakan huruf masdar. Ya. Nasab jelas kenapa dinamakan nasab ya, karena setelahnya harus mansub. Istiqbal ya, karena menunjukkan ya akan datang ya, karena kan setelah an itu harus fi'il mudhari ya. Ya, setelah an itu harus fi'il mudhari, karena hanya fi'il mudhari yang menunjukkan masa yang akan datang. Contohnya misalkan atma'u an yaghfiroli. Ya, perhatikan kata yaghfiro. Asal katanya kan ghafaro yaghfiru, doma di sini. Yaghfiru. Tapi karena ada an, ya an yaghfiro. Ya, itulah kenapa tadi an kita katakan nasab. Berarti maknanya ini istiqbal yang akan datang. Atma'u an yaghfiroli artinya aku berharap dia mengampuniku. Sudah terjadi apa belum? Belum. Ya, yang namanya berharap berarti belum terjadi. Nah, berarti kalau kita rubah ayat ini menjadi masdar sorry, bisa nggak? Bisa. Ya, kita rubah saja ya gufiro ini bentuk masdar sorrynya apa. Ya, gofaro ya gofiru gufronan. Nah, berarti atma'u al-gufrona li atau al-maghfirata li. Gitu. Nah, itu berarti alasannya kenapa dinamakan huruf masdar, huruf nasab dan istiqbal. Contoh yang kedua, wa akhafu an yakulahu dzi'bu. An yakula berarti kan di situ. An yakula mansub. Wa qaluhu ta'ala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. An tadhhabu mansub juga. Ya tadhhabu mansub ya. Ya, masih ingat al-af'al khamsah. Tadhhabu itu asal katanya tadhhabuna. Jadi mansub itu enggak mesti dengan fathah. Ya, kalau af'al khamsah itu mansubnya dengan hasfun nun. Ya, masih ingat ya, semua nahwu itu berkesinambungan, dia saling berkaitan. Jadi
Kalau yang lupa i'rab mansub dari al-af'al khamsah murajaah lagi. An tadhhabu bihi. Asal katanya tadhhabuna domir antum, tapi kemasukan an nunnya hilang. Jadinya an tadhhabu. Wa ajma'u an yaj'aluhu. Asal katanya yaj'alunahu. Ada nun di situ. Ya, karena yaj'aluna itu domir hum. Ya, yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Ya, yaj'aluna itu ada nun di situ. Ya, sebenarnya. Tapi karena ada an, nunnya hilang. Ya, hilangnya nun itu adalah tanda mansubnya. Kenapa begitu? Kenapa enggak dengan fathah? Ya, karena dia al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu fi'il mudhari semua, yaitu yaj'alani, yaf'alani, ya taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu 5 fi'il. Nah, ada pembahasan tersendiri untuk al-af'al khamsah ya. Taib. Kemudian lan. Lan itu namanya harfu nafin wa nasbin wa istiqbal, huruf nafi. Jadi dia sama-sama nasab, sama-sama istiqbal. Ya, tapi bedanya lan itu maknanya nafi, meniadakan. Kalau an tidak. Contohnya misalkan lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka. Asal katanya nu'minu. Kemasukan lan jadinya nu'mina. Ya, lan ini sendiri kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya tidak akan. Tidak akan itu kan nafi kan, negatif ya. Lan nu'mina laka. Nah, contoh yang kedua lan nabroha alaihi akifin. Lan nabroha. Yang asal katanya nabrohu jadi nabroha. Nah, karena kemasukan lan. Ya, contoh yang ketiga lan tanalul birro. Ya, tanalu ini juga mansub dia, mansub dengan lan. Ya, apa tanda mansubnya? Hasfun nun karena tanalu asal katanya adalah tanaluna. Nala ya nalu ya. Nala kalau antum ketemu fiil nggak tahu akar katanya tulis di bawahnya. Nala ya nalu. Ya, jadi nala ya nalu, yanalu yanalani, yanaluna, tanalu tanalani, ya, yanalna. Kemudian antum tanaluna, ya, tanaluna. Ya, ada nun seharusnya di sini, tapi kemasukan lan jadinya lan tanalu. Ya, tanaluna itu termasuk al-af'al khamsah, mansubnya dengan hasbun nun. Taib. Wa amma idzan, kemudian yang ketiga huruf idzan. Idzan itu namanya harfu jawab wa jaza. Ya, harfu jawab wa jaza. Ya, harfu jawab berarti dia sama dengan na'am. Ya, nggak mungkin kan tiba-tiba antum bilang na'am. Ya, pasti ada ya konteks pembicaraannya atau ada pertanyaan yang antum jawab atau pernyataan sebelumnya. Gitu. Ya, kalau antum ditanya sama orang, "Sudah makan belum?" "Na'am." Ya, na'am itu namanya harfu jawab. Nah, idzan juga harfu jawab. Ya, dia juga harfu jawab. Ya. Dan tidak mesti pertanyaan. Ya, itu bedanya dengan na'am ya. Kalau na'am itu ada pertanyaan sebelumnya. Kalau idzan itu dia pernyataan. Bedakan pertanyaan dengan pernyataan. Nah, nah, ada teman antum mengatakan, "Akhi, nah lapar." Misalnya. Kemudian antum mengatakan, "Idzan, ya, kalau begitu ayo kita ke ya, warteg." Ya, nah, itu penggunaan idzan di situ. Ya, berarti dia adalah bentuk respon terhadap pernyataan yang diucapkan oleh orang lain. Berarti menunjukkan persetujuan, ya, menunjukkan persetujuan. Baik. Kemudian dinamakan harfu jaza. Ya, jaza itu sendiri artinya balasan ya. Ya, sama dari kata jazakallah khairan ya. Jaza itu artinya balasan. Idzan ini untuk menunjukkan balasan. Balasan itu maksudnya ya hubungan sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat. Kalau kamu begini maka begitu. Nah, di situ boleh pakai idzan juga. Nah, kalau kamu belajar maka kamu akan ya lulus. Nah, itu idzan di situ boleh. Taib. Wa nasbin. Jadi dia harfu jawab wa jaza wa nasbin. Ya, nah, nasbin jelas ya karena dia memansubkan. Itulah kenapa kita golongkan dia termasuk an-nawasib.
Wa yushtaratu li nasbil mudhari'i biha thalathatu syurut. Dan untuk menasabkan fi'il mudhari, izan itu harus memenuhi 3 syarat. Nanti kalau ditanya di ujian, ya, sebutkan 3 syarat ya, nasabnya fi'il mudhari dengan izan. Izan itu kapan boleh memansubkan fi'il mudhari? Ada 3 syaratnya. Yang pertama, antakuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Syarat yang pertama adalah idzan itu harus berada di sadr. Ya, sadr itu artinya awalan, ya, depan. Harus berada di depan jumlatil jawab. Ya, harus berada di depan jumlatil jawab. Ya, jumlatil jawab itu maksudnya ya ketika antum merespon pernyataan itu, misalkan ya, teman itu mengatakan saya lapar, idzan, nah, harus di depan. Ya, bukan di belakang ya, nggak bisa di belakang misalnya. Akhi ana lapar. Ya, kita ke warteg idzan. Ya, kurang pas. Yang benar adalah idzan kita ke warteg. Gitu. Harus berada di awal. Kemudian yang kedua, an yakunal mudhari'ul waqi'u ba'daha dalan 'alal istiqbal. Ya. Syarat yang kedua adalah mudhari yang datang setelah idzan itu harus menunjukkan makna al-istiqbal. Karena kan kadang fi'il mudhari itu juga menunjukkan makna lampau ya. Ada itu kondisi-kondisi seperti itu. Ya, kayak tadi. Idzan, ya kalau begitu kita pergi ke warteg. Ini kan belum terjadi perbuatan pergi ke wartegnya. Ya, kalau sudah terjadi nggak bisa pakai idzan. Akhi, ana lapar. Idzan kita ke warteg. Nah, berarti pergi ke wartegnya belum terjadi. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an la yafsila bainaha wa bainal mudhari'i fasilun ghairul qasami awin nida' aw la an-nafiyah. Nah, syarat yang ketiga adalah tidak dipisah. Yafsilu artinya dipisah, dipasal. Tidak dipisah antara idzan ini dengan fi'il mudhari'nya. Jadi setelah idzan langsung fi'il mudhari'nya. Ya. Ghairul qasam awin nida' aw la an-nafiyah. Ya. Selain ya apa namanya? Al-qasam, sumpah, au an-nida atau panggilan ya itu ya. Qasam itu ya wallahi gitu ya, wa gitu ya. Ya, kemudian nida itu ya iya, iya Muhammad misalkan. Kemudian la an-nafiyah ya, tahu la an-nafiyah ya. Nah, jadi nggak boleh dipisah antara idzan ini dengan huruf dengan fi'il mudhari'nya. Kecuali oleh 3 hal ini. Jadi kalau yang 3 ini boleh ya, boleh memisah antara ya idzan dengan fi'il mudhari'. Ya, apa yang 3 itu? Qasam, nida, sama la an-nafiyah. Ya. Nah, jadi kalau 3 ini yang memisah antara fi'il mudhari' dengan ya idzan, maka nggak masalah. Kalau selain yang 3 ini nggak boleh. Nah, wa mithalul mustawfiyatil syurut. Ya, mustawfiyah artinya memenuhi syarat. Contoh yang memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat yang 3 tadi. Apa syarat yang 3 tadi? Yang pertama harus berada di awal kalimat. Yang kedua harus ya fi'il mudhari'nya langsung harus menunjukkan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga tidak boleh ya, dipisah antara idzan dengan fi'il mudhari'nya kecuali oleh 3 hal ini. Nah, nah ini lihat ada contoh-contoh yang memenuhi 3 syarat tadi. Itu an yaqula laka ahadu ikhwanika. Bayangin ada teman antum, salah satu dari teman antum mengatakan kepada antum, "Akhi, sa'ajtahidu fi durusi." Ya, saya akan ya bersungguh-sungguh dalam pelajaran saya. Ya, saya akan sungguh-sungguh dalam belajar. Fataqula lahu, maka kemudian antum katakan kepada teman antum tadi, idzan tanjaha. Nah, kalau begitu engkau akan sukses, engkau akan berhasil, engkau akan lulus. Nah, lihat di sini antara idzan dengan tanjaha ya, tidak ada pemisahnya di situ. Memenuhi 3 syarat tadi. Syarat yang pertama ya, di awal kalimat. Nah, idzan sudah di awal kalimat. Ya, kemudian syarat yang kedua
ya menunjukkan mana istiqbal. Nah, tanjaha menunjukkan mana istiqbal karena belum terjadi kan. Kemudian yang ketiga, tidak dipisah oleh apapun ya di sini. Idan tanjaha langsung. Nah, wa mithalul mafsulati bil qasam. Bagaimana kalau dipisah oleh qasam? Ya, tetap memenuhi syarat ya, tapi dibawakan contohnya di sini. Ini juga memenuhi syarat. Ya, antum lihat dikatakan memenuhi syarat itu kalau dibacanya tanjaha ya. Kalau antum baca tanjahu berarti nggak memenuhi syarat dong. Ya, karena dan itu dikatakan memenuhi syarat kalau fi'il mudhari setelahnya itu mansub tanjaha. Ya. Ini juga memenuhi syarat. Ya, tapi bedanya dengan idan tanjaha dia dipisah oleh al-qasam. Idan ya Muhammad tanjaha. Ini sama dengan idan tanjaha. Ya. Idan ya Muhammad tanjaha. Apa pemisahnya di situ? Ya Muhammad itu. Ya Muhammad ini namanya ya ini salah ini ya. Bukan al-qasam di sini ya. Eh, ini an-nida. Ya, ini an-nida. Ya, dikoreksi di kitab antum ya, ya idza ini bukan al-qasam ya. Ya Muhammad itu an-nida. Ganti di sini ganti al-qasamnya dengan an-nida. Wa mithalul mafsulati bin nida. Nah, contoh yang mafsulah dengan an-nida. Nah, ini kebalik ini ya. Nah, an-nidanya ganti dengan al-qasam di sini. Ya, ini ganti dengan al-qasam atau yang dipakai ganti. Kemudian contohnya lihat yang amatnya ganti dengan wallahi. Idan wallahi tanjaha. Ini contoh untuk qasam ya. Ini contoh untuk yang qasam. Tapi kalau untuk yang nida, idan ya Muhammad dan jaha. Untuk yang qasam, nida dengan qasam. Nida dengan qasam. Idan ya wallahi, ya Muhammad dengan wallahi. Dikoreksi di kitabnya. Idan wallahi tanjaha. Nah, ini yang harus perhatikan kalau beli kitab ikhwah kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, kitab bahasa, ya, ada kesalahan seperti ini tuh harusnya nggak boleh terjadi. Ya. Karena biasanya kalau temukan cetakan kitab kemudian ada salah-salah seperti ini, kedepannya Anda nggak akan beli dari penerbit itu lagi. Antum cek kitab antum kalau salah, lihat penerbitnya. Ini berarti kurang bagus ini. Ya, karena antum belajar bahasa masalahnya. Belajar bahasa kitab panduannya saja salah gimana ceritanya. Ini kesalahan-kesalahan seperti ini nggak boleh terjadi seharusnya. Ya, kesalahan titik koma nggak masalah. Tapi kalau sampai salah seperti ini, berbahaya. 6. Itu contoh yang qasam. Jadi idzan wallahi tanjaha. Contoh untuk mafsulah bila an-nafiyah. Contoh yang ketiga yang dipisah dengan la an-nafiyah. Idzan la yakhiba sa'yuka. Ini la nafiyah ya. La nafiyah sesuai dengan namanya menafikan. Mananya nafi. Idzan la yakhiba sa'yuka. Kalau begitu tidak akan sia-sia usahamu. Ketika teman ngomong ke antum, akhi akan sungguh-sungguh belajar mulai dari sekarang. Kemudian antum mengatakan kepada dia, idan kalau begitu nggak akan sia-sia usahamu. Nah, la yakhiba sa'yuka. Atau antum katakan, idan wallahi la yadhhaba amaluka dia dayaan. Atau antum dua di situ. Wallahi ya antum tambahkan kosam, kemudian la nafiyah. Ya, yadhhaba. Nah, apa yang menyebabkan yadhhaba di sini fathah? Idan di depan tadi. Ya, berarti dia memenuhi syarat di situ. Ya, idan di situ memenuhi syarat. Ya, baik. Baik, sampai sini ada pertanyaan tiga huruf ini an lan idan. Fadhal ikhwan. Soal. Wadah semua? Enam. Oh, lanjut. Enam. Berarti al-qasam dan nida sama la-nya itu sebagai apa? Kalau dimasukin ke jumlahnya tadi. Enam. Di irobnya maksudnya.
Kalau di i'rab ya i'rab seperti biasa, la nafiyah itu i'rabnya bagaimana. Tapi untuk i'rabnya nanti la mahalla lahu minal i'rab gitu. I'rabnya nanti la mahalla lahu minal i'rab. Ya, kayak misalkan untuk mengatakan idzan wallahi. Nah, bagaimana i'rab wallahi? Ya wawul qasam gitu. Lafdzul jalalah majrur biwawil qasam. Udah sampai situ. Ya, baru antum katakan wawul qasam wal majrur la mahalla lahu minal i'rab. Ya, tanjaha untuk i'rabnya fi'il mudhari mansubun bi idzan wa alamat nasbihi al fathah. Nah, mafhum? Ya, Ustaz. Baik, yang lain? Fadhol. Las? Baik, lanjut. Sekarang huruf yang keempat itu kai. Tadi an, lan, idan. Sekarang kai. Kai itu kalau an tadi kan nggak diterjemahin ya. Lan, ya, kalau lan diterjemahkan dengan tidak akan. Kalau idan diterjemahkan kalau begitu. Ya, kalau kai itu diartikan biasanya ya agar. Ya, kai itu biasanya diartikan dengan agar, supaya gitu. Nah, dikatakan di sini wa amma kaifa harfu masdarin wa nasbin. Kai itu huruf masdar dan nasab. Yang berarti sama dia dengan an ya. Nah, tapi dia ada syaratnya ya. Wa yustaratu fin nasbi biha. Kalau kita ingin memansubkan fi'il mudhari dengan kai, maka ada syaratnya. Yaitu an tataqaddamaha lamut ta'lili lafdhan. Ya, au taqdiran. Dia harus didahului. Tataqaddama artinya didahului oleh sebuah huruf namanya lamut ta'lil. Lam itu banyak macamnya ya. Ada lam huruf jar dan sebagainya. Yang kita maksud di sini adalah lam ta'lil. Ta'lil itu sendiri dari kata illah ya, untuk menunjukkan sebab. Gitu ya. Misalkan Harun mengatakan, Ustaz, anak ya, izin besok nggak masuk kelas. Maka anak minta taklil kepada Harun. Ya, Harun, taklilkan. Artinya apa? Anak minta alasannya. Apa alasan antum Harun tidak hadir besok misalkan. Nah, itu namanya ta'lil. Maka ketika Harun mengatakan besok karena mau safar ke sini-sini. Nah, itu namanya ta'lil. Harun sedang menyampaikan ta'lilnya. Berarti lam ta'lil adalah lam yang kita gunakan untuk menyebutkan alasan sesuatu itu terjadi. Nah, contohnya misalkan qauluhu ta'ala likaila ta'sau ala ma fatakum. Likaila. Ya. Ini asal katanya ada 3 huruf di sini ya. Li, lam ta'lil ini, kemudian kai ya, yang sedang kita bahas, ya, kemudian la nafiyah. Ada 3 nih ya, likaila ini 3 huruf dia sebenarnya. Lam ta'lil, ya, kai, ya, kemudian la nafiyah. Nah, jadi perhatikan kata taksau. Asal katanya taksauna, ya, tapi karena adanya kai, dan kai ini memansubkan dikarenakan adanya lam di depannya. Jadi kalau kai doang nggak bisa. Kalau antum hapus lamnya jadinya apa? Kaila tak sauna. Ya, nunnya kembali. Marfu jadinya. Kaila tak sauna. Tapi karena adanya lam di situ, li kaila tak sau. Agar supaya kalian tidak putus asa atas hal-hal yang luput dari kalian. Nah, li kaila. Ya, pokok di situ ya adanya lam ta'lil di situ. Lafzon, ya lafzon itu artinya tertulis. Karena itu bisa tunjuk gitu ada lamnya kan. Ini namanya lafzon. Au tataqaddamaha hadhihi lam taqdiron. Lawan dari lafzon adalah takdiron. Secara takdiri. Ya takdiri itu artinya
tidak tertulis tapi secara hukum dia ada. Ya, tidak tertulis tapi secara hukum dia ada. Misalkan ya, sekarang ini kita belajarnya online. Ya, antum nggak hadir ke kelas. Ya. Kalau orang lihat sekilas, antum belajar ini. Yang karena kelas kosong. Ya, nggak ada kegiatan belajar mengajar. Ya, secara lafzon memang tidak ada kegiatan belajar mengajar, tetapi secara takdiran ada kegiatan belajar mengajar secara online. Jadi lafzon itu lebih mudah kita lihat, mudah kita hukumi. Kalau takdiran itu tidak. Ya, dia secara hukum. Nah, apa contohnya yang takdiran? Yaitu qauluhu ta'ala kaila yakuna dulatan. Kaila yakuna. Ya, berarti di situ kainya nggak ada lamnya kan di depannya. Ini banyak bilang terserah yang sebelumnya, karena yang sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya ayat ini lengkapnya adalah likai la yakuna dula gitu. Ya, ya, tapi di sini lam ta'lilnya takdiran, dilihat secara hukum. Kenapa? Kan antum harus paham dari konteks ayatnya nanti. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Ayat ini konteksnya menceritakan tentang ya distribusi harta zakat agar harta itu tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja. Nah, lihat di situ. Agar harta itu berarti kalimat ini adalah alasan zakat itu disyariatkan. Ya, alasan dalam bahasa Arab itu taklil, makanya seharusnya ada lam di sini. Nah, dari situ kita tahu ya, lamnya itu lafzon atau takdiron. Ya, pemahaman terhadap konteks. Nah, dan memahami konteks dengan tepat itu. Terus belajar tafsir, harus ya banyak kosakata juga. Baik, nah, jadi aslinya ayat ini adalah ya, likai la yakuna dulatan gitu. Mana fi'il mudhari yang mansub di situ? Yakuna. Ya, asal katanya yakunu gitu ya. Kaila yakunu dulatan gitu. Ya. Nah, itulah kenapa ya di sebagian kiroat ada yang membaca kaila yakunu dulatan. Kenapa? Karena bagi mereka lam di situ bukan takdiron. Nah, di situ dia. Nah, ya, jadi perbedaan ya dalam mengi'rab atau ya perbedaan mazhab dalam nahu itu juga menentukan perbedaan kiroat. Ya, kiroat yang berbeda-beda itu salah satu penyebabnya ya perbedaan dalam menghukumi i'rab sebuah kata. Baik. Fa idza lam tataqaddam halamu lafzan wala taqdiran kana an-nasbu bi an mudmar. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kalau dia tidak didahului oleh lam, kai ini nggak ada lamnya, ya. Lafzan wala taqdiran, misalkan, ya, entah secara lafzi atau takdiri, ya. Maka nasabnya itu dengan an mudmarah. Ya. Wa kanat kai nafsuha harfa ta'lil, dan kai itu menjadi huruf ta'lilnya. An mudmarah itu maksudnya apa? Jadi an yang tidak terlihat. Jadi misalkan antum katakan azhabu ilal masjid kai usolliya. Kai usolliya. Ada lam di situ? Enggak ada. Ya. Maka yang memansubkan di kali ini bukan kai, tapi an. Maka aslinya kalimat itu berbunyi azhabu ilal masjidi kai an usolliya. Mana annya? Nggak kelihatan. Itu maksudnya mudmaroh. Mudmaroh artinya tidak terlihat. Berarti sebenarnya yang memansubkan kata usolliya ke mata, kenapa ya itu fathah usolliya adalah karena adanya an yang tersembunyi setelah kai. Ya, jadi asli kalimatnya adalah kai an usolliya. Ya, kai an usolliya. Jadi kai situ nanti. Ya. Kalau nggak pakai lam dia huruf alil ya. Nah, kalau tadi ya, adhabu al masjidi kai usolya i'rabnya nanti kai harfu ta'lil mabni sukun. Kemudian usolya fi'il mudhari mansubun bi an mudmarah ba'da kai.
mansub dengan an yang tersembunyi setelah t. Ya. Nah, berarti kalau ini masuk ke bagian selanjutnya ya, itu yang memansubkan tidak secara langsung tapi lewat perantara. Baik. Azhanu wadih ya. Diulang-ulang lagi nanti ya, ikhwah. Wa amal ismu tsani wa huwa alladhi yansibu al mudhari' biwasiti an mudmarah ba'dahu jawazan fa huwa Isani masuk bagian yang kedua. Kalau di bagian ini ya, di sini ini ya, di yang mayan sudah alan ilkai ya, telah marah dan menikah sudah. Nah, sekarang di sini kita mayan sibu bi an mudmar, ada yang jawazan, ada yang wujub. Di bagian sini di halaman selanjutnya mayan sibu bi an mudmar itu ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan dari kata jaiz artinya boleh ya, ya boleh dimunculkan annya ya. Kalau wujuban nggak boleh dimunculkan annya. Jadi boleh antum katakan kai'an gitu ya, likai'an. Ya, tapi kalau wujuban nggak boleh munculannya. Nah, mafhum ya? Baik. Ini bagannya nanti anak kirimkan. Mungkin kurang jelas di situ ya. Baik. Wa ammal qismu tsani. Adapun bagian yang kedua yaitu apa? Bagian yang memansubkan fi'il mudhari dengan perantaraan mudmarah ba'dahu jawazan. Kan ada dua tadi ya, jawazan sama wujuban. Yang jawazan itu hanya satu huruf. Kalau bagian pertama tadi kan 4 huruf ya, sekarang 1 huruf, 5 huruf berarti totalnya. Berarti nanti bagian yang ketiga ada 5 huruf. Ya, sehingga sempurna menjadi 10 huruf. Nah, apa satu huruf itu? Yaitu lamut ta'lil. Ya, kalau di bagian pertama ada kai, ya, kalau bagian yang kedua ini ada lamut ta'lil, lamnya saja. Tadi sudah kita jelaskan apa itu lamut ta'lil. Wa 'abbara anhal muallifu bilami kai. Yaitu yang dimaksudkan oleh penulis dengan kata lamu kai. Lamut ta'lil itu maksudnya. Ya, lamut ta'lil itu biasanya nempel pada kai gitu. Nah, gimana membedakannya dengan lam harfu jar? Ya, hadzal kitab li Muhammadin. Ya, bedakannya adalah kalau lam harfu jar, ya itu masuknya ke isim saja. Ya, karena kan dia huruf jar. Li Muhammadin. Tapi kalau ada lam nanti masuk kepada fi'il mudhari, itu nggak mungkin lam huruf jar. Karena kan ya, huruf jar nggak mungkin masuk ke fi'il. Huruf jar itu tanda isim ya. Dia hanya ada di isim saja. Nah, baik. Jadi Ibnu Ajurum menyebut lamut ta'lil itu dengan nama lamukai. Kenapa begitu? Li syirokihima fid dilalah ala ta'lil. Karena sama-sama menunjukkan makna ta'lil. Ya, lam kai itu sama-sama menunjukkan makna ta'lil. Maka dinamakan lamut ta'lil. Lam kai itu artinya sama gitu. Lam kai. Ya, kadang dua-duanya digabung likai. Kadang satu saja, lam saja atau kai saja gitu. Nah, wa misaluha qauluhu ta'ala. Contohnya, liyaghfira lakallah. Liyaghfira akan di situ. Nah, di sini nggak mungkin huruf jar. Kenapa? Karena yaghfira itu fi'il mudhari. Masa ada huruf jar masuk ke fi'il mudhari? Kan nggak mungkin. Huruf jar itu masuknya ke isim. Nah, maka ini berarti bukan lam huruf jar. Ini adalah lam kai namanya. Atau istilahnya pensyarah di sini lamut ta'lil. Nah, berarti yaghfira ini adalah ta'lil. Apa di ta'lil tadi? Alasan. Ya. Berarti ya yaghfiru ila ta'lil. Karena dapat ta'lil ya karena dia nempel dengan lam ta'lil. Asal katanya yaghfiru. Jadinya liyaghfiru. Liyaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Nah, kenapa ta'akhkhara di sini? Ya, kalau meninggal sudah. Nah, yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya, i'rabnya bagaimana liyaghfiru? Li lamut ta'lil ya. Li di situ lamut ta'lil namanya atau lamukai ya, kemudian yaghfiru fi'lun mudhari'un mansubun bilam ya, wa alam nasbihi ya, afwan mansubun bi an mudmarah ya, mansubun bi an mudmarah ba'da lam. Jadi sebenarnya yang memansubkan yaghfiru ini bukan lam ya. Yang memasukkannya adalah ada an yang tersembunyi yaitu an mudmarah itu. Makanya boleh baca li an yaghfiru ya, li an yaghfiru itu namanya jawazan, boleh dibaca adaannya. Contoh kedua, li'adziba, li'an yu'adziba. Di Al-Quran tentunya ya, kalau di Al-Quran ya nggak boleh dirubah-rubah ya. Ya maksud kita secara makna nahunya
Boleh dibaca li'an yu'adziba, li'an yaghfira. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya yaghfira itu mansubnya bukan karena lam, tapi karena an yang tersembunyi. Namanya an mudmarah. Nah, baik, itu bagian yang kedua, hanya satu huruf saja, yaitu lamut ta'lil. Kemudian bagian yang ketiga, ya, ada 5 huruf sisanya, ya, yaitu yang memasukkan fi'il mudhari' biwasitati an mudmarah wujuban. Ini bedanya. Kalau ini bagian dua tadi, ya, an mudmarahnya jawazan wajib. Kalau ini an mudmarahnya wujuban. Ya, wujuban artinya nggak boleh muncul, berarti harus tetap tersembunyi. Ada 5 huruf. Yang pertama namanya juhud. Juhud itu artinya pengingkaran. Berarti lam yang fungsinya untuk mengingkari. Ya. Wadhabituha, kalau antum ingin tahu mana lam juhud, patokannya adalah antus baqo bimakana aw lam yakun. Dia didahului oleh makana atau lam yakun. Maka tidak, lam yakun juga tidak. Kalau antum ketemu nanti ada makana atau lam yakun, kemudian setelah lam, nah itu lam juhud namanya. Contohnya misalkan makana. Makanallahu liyaral mu'minina ala ma antum alaih. Nah, makanallahu liyaral, nah ini dia juhud namanya. Ya, asal katanya yadharu, jadinya karena dalam juhud jadinya liyara. Aslinya adalah li'an yadhara. Ya, li'an yadhara. Ya, annya mutmara. Ya. Nah, ini namanya lamul juhud, pengingkaran. Pengingkaran ya lanjutannya. Coba kita lihat. Maka Allah, tidak, Allah itu meninggalkan orang-orang beriman. Ya, maka pengingkaran di situ kan. Ya, Allah mengingkari ya penelantaran orang-orang beriman. Allah nggak mungkin menelantarkan orang beriman. Ya, maka ditambahkan lamul juhud itu untuk menunjukkan Allah nggak mungkin lakukan itu. Baik. Kedua, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan tidak mungkin Allah itu menyiksa mereka orang-orang beriman. Ya toh. Ya, nah, wa an eh, wa anta fi wa anta fihim. Ya, Allah tidak mungkin mengazab mereka sedangkan engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi kata ya, maka antum memahami di situ berarti Allah mengazab. Memang Allah mengazab, tapi pada konteks ayat ini dipisah dengan lamul juhud. Azabnya dinegatifkan, dinihilkan, ditiadakan. Karena lamul juhud artinya pengingkaran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, berarti kurang tepat kalau kita mengatakan Allah berdekatan dengan azab, Allah gemar mengazab. Ya, ya, kurang tepat pernyataan seperti itu. Allah mengazab, ya, itu karena ya, hikmahnya, ya, karena memang ya, si manusia pantas azab. Ya, ada alasan, ada maslahat di balik. Nah, jadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya, liyu'adziba itu mansub karena apa? Ya, karena an mudmarah, bukan karena lamul juhud. Nah, gimana membedakan dengan muta'alil, ikhwan? Ya, bedanya adalah artinya ya. Jadi melihat poin-poin lam ini adalah ya, kemarin bilang kalau ada konteks salam berarti dia huruf jar, dia lam muta'alil. Ya, buru-buru lihat dulu ayat sebelumnya, kalau dulu makan apa tidak. Ya, kalau ada makan berarti bukan lam muta'alil, dia namanya lam juhud. Nah, kemudian contoh kedua, ya contoh yang lam. Ya, lam yalahu yaghfir lahum wa yahdihim sabila. Kalau tadi makan itu yang boleh yang lam yakun. Ya, karena sebelumnya lam yakun Allahu gitu. Jadi digabung ya lam yakunillahu. Liyaghfira lahum. Ya, asal katanya adalah yaghfiru. Lam di sini lamul juhud. Ya, dinegatifkan ampunan itu berarti liyaghfira. Nah, ya, li'an yaghfira gitu hasilnya. Ya, berarti kalau yaghfira ini ya, liyaghfira lam ya, li lamul juhud ya, mabniun 'alal kasri. Yaghfira ya, fi'l mudhari'un mansubun bi an mudmarah ba'da lam. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathah wal fa'il mirul mustatirun taqdiruhu huwa. Baik. Dari mana antum tahu dia lamul juhud bukan lamul ta'lil? Ya, karena didahului oleh kata lam yakun atau makana. Itu syaratnya ya. Harus didahului oleh makana atau lam yakun. Baik. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf hatta. Huruf hatta. Wa huwa yufidul ghayata atau ta'lil. Hatta itu memiliki makna banyak. Ya, salah satunya adalah al-ghayah atau at-ta'lil. Ya, al-ghayah. Mana al-ghayah? Secara bahasanya tujuannya. Ya, seperti kata al-gharad, sama seperti kata hadaf. Wa mana al-ghayah? Apa yang sudah ngaji? Annama qablaha yang qadi bihusuli ma ba'daha. Bahwasanya sesuatu yang ada pada sebelum hatta itu terjadi ya, berkaitan dengan terjadinya setelahnya. Maksudnya apa? Sesuatu sebelum itu terjadi karena ya, hal sebelumnya. Contoh misalkan hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina ya Musa. Baik, Musa kepada kami. Kata Bani Israil di sini.
Nah, yarji'a ini merupakan goyah, ya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Misal, antum akan kerja di kelas, ya, sampai Ustaz datang. Kami tetap berada di ruangan sampai Ustaz datang. Nah, berarti tetap berada di ruangan, ya, itu adalah goyahnya. Ya. Kemudian, ya, goyah itu akan berakhir kalau terjadi hal selanjutnya. Contohnya, apa hal selanjutnya? Bidangnya Ustaz. Ya, berarti akan berakhirlah hal sebelumnya, yaitu diam di kelas dengan terjadinya kedatangan Ustadz itu. Ustadz datang, maka berakhirlah hal sebelumnya. Ya. Atau duduk-duduk di ngobrol, ya, makan-makan, ketawa-ketawa. Kami akan duduk-duduk di sini sampai Ustadz Sofyan datang. Ya, di situ ada pakai hatta di situ. Ya. Kami akan duduk-duduk di sini, ngobrol-ngobrol sampai datang. Ya, sampai Ustadz Sofyan datang. Ustadz Sofyan datang, ya kita mulai kajian di masjid. Nah, tapi sebelum beliau datang, kita duduk-duduk di sini terus. Kapan duduk-duduk ini berakhir? Ya, ketika kita dengar kedatangan Ustadz Sofyan. Gitu. Nah, jadi kita gunakan hatta di situ untuk menunjukkan bahwasanya berakhirnya sesuatu itu tergantung kepada terjadinya sesuatu setelahnya. Berakhirnya duduk-duduk itu dengan terjadinya sesuatu setelahnya, yaitu datangnya Ustaz. Nah, pada ayat ini hatta yarji ilaina Musa, ya, kami akan tetap menyembah, ya, patung anak sapi ini yang buat oleh Samiri, ya, sampai Musa kembali kepada kami. Ya, berarti ketika Nabi Musa kembali nanti mereka akan berhenti menyembah patung anak sapi tersebut. Ya, kata mereka begitu, tapi nyatanya tidak. Mana ta'lim anna ma qablaha ilatun li husuli ma ba'daha. Tadi kita katakan memiliki mana goyah bisa memiliki mana ta'lil. Ya. Kalau ta'lil berarti hal yang sebelumnya merupakan sebab untuk terjadinya hal setelahnya. Contoh sekarang antum katakan kepada antum zakir hatta tanjaha. Zakir murojaahlah. Murojaahlah, ya, agar kamu lulus. Berarti, ya, ilah dari tanha, ilahnya lulus atau sebab lulus itu adalah murojaah. Murojaah tidak ada kelulusan. Menggunakan hatta. Nah, berarti hatta ini untuk menunjukkan bahwasanya kata sebelumnya merupakan sebab untuk terjadinya kata setelah. Nah, bisa oleh hatta. Yang tentunya di hatta. Nah, akhir ini sebab untuk tanjaha. Gitu. Kalau tidak akhir ya tidak tanjaha antum. Gitu. Baik. Ya, itu makna yang kedua dari hatta, makna tahlil. Nah, hatta itu juga bisa bermakna, ya, aljar juga bisa. Ya, maka pernah kita kasih antum contoh yang akal tuh sama kata hatta rosaha, hatta rosiha, hatta rosuha. Masih ingat ya? Nah, itu kan beda-beda artinya. Hatta rosaha, hatta rosiha, hatta rosuha. Baik, kemudian yang ketiga yang keempat, yaitu fa asbabiyah dengan waw al-mayyah. Ya. Nah, itu sampai sini dulu. Baik, coba berarti tentang dua jenis ini, fa asbabiyah dengan waw al-mayyah. Ya, ya, dicari-cari internet nanti, googling, ya. Ya, biar antum punya gambaran. Ya, gitu caranya belajar ikhwah. Ya, sebelum masuk kelas antum harus sudah, ya, membaca-baca sekilas, enggak harus sampai paham 100%. Yang penting ada gambarannya, 20%, 30% cukup. Ya. Dan gitu ilmu itu akan lebih kuat nempelnya daripada antum merojaah terus di setelah pelajaran. Ya, antum mungkin sudah bertanya, Ustaz kan sering merojaah tapi kok cepat lupa. Ya, karena antum masuk kelasnya dalam keadaan yang belum paham, belum tahu apa yang dibahas. Beda orang masuk ke kelas itu dengan sudah punya persiapan dengan yang masuk kelas sama sekali belum merojaah. Ya. Maka lebih mudah antum mempersiapkan dulu sebelum masuk kelas daripada antum merojaah setelah kelas. Merojaah setelah kelas butuh semangat, butuh tekad yang kuat untuk melawan rasa malas. Ya, tapi kalau murojaah atau persiapan sebelum masuk kelas, ya tidak seberat murojaah setelah keluar kelas. Nah, baik, fadhal ada yang dari pembahasan ini. Soal. Nah, betul ya. Pembahasan tadi ya, nyata. Apa namanya al-goyah wa ta'lil. Al-goyah itu apa? Al itu apa? Ya, ini ringkasan dari kitab ini ya, dari At-Batsaniyah, bukan bagan jurumiyah. Yang banyak beredar untuk temukan itu bagan jurumiyah. Kalau ini bagan dari Tuhfatus Saniyah, kitab yang kita sedang pelajari ini. Beda. Jadi syarahnya itu dibuat bagan seperti ini. Ini sekitar 90-an halaman ini. Ini hatta itu mananya dua tadi, ini, kemudian syaratnya, ya syaratnya nggak ada ya. Ya, hatta itu nggak ada syaratnya. Nah, baru nanti kita masuk ke fase babiyah, ya, kemudian waw al-ma'iyah, kemudian au, ya, terakhir. Ya, setelah itu nanti kita masuk ke jawazim al-mudhari. Selesai jawazim al-mudhari, ya,
Masuk kita ke bab marfu'at. Marfu'at itu ada 4. Ya, ada 7 kalau dijabarkan. Ada 7 fa'il, naibul fa'il, sampai tawabi nanti. Ya, selesai dari itu, ya selesailah kita. Baru masuk pembahasan mansubat beberapa bagian, majrurat, selesai. Baik, kelas. Pardon? Yang pertama, gimana disebutnya itu ada takdir atau ada mudmarot kan? Bagi Yang mengetahui apa? ya, Ada lam ta'lil. tapi ya lam takdir di sebuah jumlah itu adalah takdir atau mudmarot. Nah, terus kedua. Sebagai takdir atau mudmarot. Hmm. Di muncul ada gitu. Baik, baik. Lantas. Yang pertama tadi, kenapa atau kapan jumlah itu dikatakan mengandung lam ta'lil lafzan atau ta'lil yang takdiran? Begitu maksud pertanyaan tadi? Baik. Bagaimana kita tahu disebut itu dalam takdir atau Lam takdir maksudnya gimana? Lam takdir. Anu apa? maknanya itu sebenarnya ada juga ada gitu. Lam ta'lil takdiri, bukan lam takdir, yang lam ta'lil takdiri. Baik. Yang samaan marah. Nah, kapan sebenarnya ya, gerakan mengandung lam ta'lil takdiri dengan mengandung an-na. Baik. Kalau kita melihat yang pertama tentu jawabannya kepada konteks kalimatnya. Ini sekaligus jawaban untuk yang kedua. Ya, kita lihat kepada konteks yanti. Ya, kira-kira yang pas untuk kalimat ini adalah pakai lam ta'lil takdiri atau an-na gitu. Nah, harus pahamnya bahwasanya an-na itu harus didahului oleh sebelumnya ada kai, nggak mungkin dia tidak ada. Ya, jadi harus ada kainya dulu gitu. Ya. Nah, adun lam ta'lil ya, yang takdir itu ya dia kan fungsinya untuk menunjukkan sebabnya tempat takdir itu. Misalkan pada contoh ya kai aku ada ya sebenarnya kalau takdir di sini. Nah, kenapa pakai al ma'ruf? Karena sehingga itu bukan ma'ruf. Ya, maka sini ya kalau ada lam ta'lilnya ya syarat takdiri ya berarti tidak ada al ma'rufnya. Ya, maksudnya ini pada lam kalau dia tidak dihubungi oleh lam ya lam ataupun takdiri maka maksudnya dengan al ma'ruf gitu. Jadi salah satu ya kalau kita kasih dalam ta'lil takdiri berarti tidak ma'rufnya. Nah, pertanyaannya antum yang betul adalah kapan dikatakan di sini al ma'ruf pasti dikatakan lam ta'lil takdiri. Nah, itu jawabannya kembali pada konteks kalimatnya. Nah, kenapa kita katakan ini kai anda yakuna dulah gitu? Kenapa harus likai la yakuna dulah? Nah, itu kembali kepada konteks. Kalau untuk mengatakan kai an la yakuna dulah kurang pas ya, mana ayatnya jadi kurang pas konteks gitu. Ya, karena inti dari ayat ini adalah untuk menunjukkan alasan dan alasan itu kan pakainya lam ta'lil gitu. Kalau untuk katakan kai an la yakuna dulah, mana alam kurang ada penjelasan. Ya, meskipun kai ada huruf ta'lil ya. Kalau katakan kai la yakuna dulah menunjukkan alasan juga sebenarnya. Tapi kalau pakai likai, apa itu kan? Yang menunjukkan alasan la ta'lil kai juga ta'lil. Ya, maka memahami dari ayat ini kaya adalah benar-benar tujuan dari disyariatkannya zakat adalah agar tidak terjadi perputaran harta di kalangan orang kaya saja. Benar-benar begitu. Tapi kalau antum ya enggak pakai lam takdiri, maka maknanya hanya zakat itu salah satunya mungkin adalah untuk agar harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Kurang tegas kalimatnya. Paham itu kaidah dalam masalah ikhwah. Ya, kalau ada dua alat lam sama kaidah, ada pada satu ayat dan maknanya sama, ya, lam kali, maka fungsi kita takkid yang dua. Jadi likai lamnya kan taklil kayaknya takkid penjelasan taklil sebelumnya. Ini kaidah tafsir ini. Ya, pakai dengan buku adalah kalau untuk ketemu nanti dua hal yang ulang dalam Al-Quran, ya, yang kedua itu takkid untuk yang pertama. Ya, terus itu bukan ayat yang berulang soalnya, ya, atau dua yang berulang. Ya, qul huwallahu ahad, yang dengan jalan sama. Maka mungkin adalah ya boleh dibuang gitu, nggak mungkin. Ada fungsinya. Ini pengulang berfungsi dalam Al-Quran. Maka kaidah yakuna dua kembali ke sini. Ya, kalau diri sendiri maka dia sebagai taklil, ya, kalau dalam maka dia sebagai takkid. Ya, karena sudah ada telah tentunya kaidah untuk takkid untuk penguatan taklil di belakang. Nah, mau dulu? Oh, belum. Baik, bisa nanti coba jelaskan tentang ya, kalau menang coba kecil berapa nanti ya, paham itu. Baik, kemudian ya pertanyaan yang kedua tadi apa? Lupa. Kapan? Sebuah jumlah kenapa sebuah jumlah itu bagus selama kalian harus kita sakit jumlah itu ada gitu. Baik, ya, kenapa ada istilah takdiri gitu, istilah lafzi, kenapa harus enggak semuanya lafzi gitu. Baik, jadi ini memang kaidah dalam i'rab ya, bahwasanya hukum asal i'rab itu memang lafzi. Ya, hukum asal i'rab itu memang lafzi. Tapi terkadang ada sesuatu yang memaksa i'rab tersebut tidak bisa muncul, ya, sehingga menjadi takdiri. Ya, kalau dikata di dalam kali ini, kenapa kali itu dia lafdzon, ya, kadang dia takdiron, kadang dia lafzi, kadang dia takdiri. Ya, kalau dia lafdzon jelas, memang masalahnya begitu ya, dalam takdir itu. Tapi takdir kenapa? Itu hanya tadi, kaidah udah marah di sini, jadi terjadi penumpukan dua kali kan. Ya, di kaidah tadinya. Ya, jadinya ada itu takdir, kayak takdir. Ya, maka nggak perlu gitu. Ya, nggak perlu dimunculkan. Ya, ibaratnya ini ya, ada sudah mewakili lafal itu, supaya kalian nggak kelihatan itu sudah mewakili oleh kain, yang nggak perlu menunjukkan lagi. Karena ingat sifat Quran itu adalah ijaz sifatnya ringkas tapi padat. Tidak terjadi pemborosan kata. Kalau mengatakan di kain terjadi pemborosan kata itu. Yang di ayat ini tentunya, kalau sebenarnya di kain memang masalah seperti itu memang ya fungsinya untuk takdir. Yang kain tak memang untuk takdir. Ya, untuk takdir nggak ada kata. Gitu. Nah, bukan begini kalau dalam ya, dia kalau jelaskan sebuah pembahasan sekali saja, ya, itu berarti penjelasan
tidak dibutuhkan. Ya. Nah, seperti yang tadi misalkan, ikhwah 3 kali 5 sama dengan 15. Udah, pindah ke pembahasan selanjutnya. Itu artinya, nanti bulan, antum tidak butuh lebih lanjut dari itu. Ya, kalau katakan 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, kalau 3 kali 5 sama 15, asalnya sampai 15 kan begini. Nah, butuh tak di situ pengulangan. Apa fungsinya, ikhwah? Ya, berarti karena menganggap antum belum paham kalau hanya disampaikan sekali, sehingga perlu diulang lagi. Nah, begitu Allah berbicara ketika kita melakukan tema-tema yang berat, itu Allah ulang-ulang biar kita paham. Makanya tema yang temanya dia bertema. Tapi tema yang berat dan penting, makanya dia diulang-ulang terus. Ya. Ya, tapi kalau tema-tema yang mudah, ya, atau dia tema yang tidak terlalu dibutuhkan, kalau kita tidak butuh, maka penyebutannya jangan dilakukan. Misalkan masalah tentang pembebasan budak, tentang jihad, tentang haid, itu tidak bermacam tidak butuh seperti itu, makanya pembahasannya tidak berulang-ulang. Ya, seperti kita sebutkan, diulang-ulang ya sebuah pembahasan yang pembahasan itu penting, berat, ya, atau susah dipahami sehingga Allah butuh untuk mengulang-ulang ini kita. Nah, ya, maka kembali pertanyaan tadi, kenapa langkah yang tidak yang terdiri? Yang terdiri berarti untuk menghindari terjadinya pengulangan itu. Ya, sedangkan sifat Al-Quran adalah hukum asalnya adalah bentuknya ringkas, simple, itu hukum Al-Quran ya. Untuk mengerti kaya yakuna dula, antum akan merubah kalimat ini dari yang simple menjadi pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan dua ta'lil, ta'lili dan ta'lil kai. Nah, kalau pada ayat ini tak tahu, memang teksnya Allah sedang ingin mengulang agar kita lebih paham. Berarti pada ayat ini tak tahu lebih tegas daripada ayat kaya yakuna dula. Ya. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan berarti pengulangan dua ta'lil kan, pengulangan ta'lil berarti fungsinya untuk penegasan penting ini berarti. Sekarang ngasih tumpe ya. Nah, bila pengelas karena antum sampai sampai halaman 2 sampai halaman 5. Pakai omongan doang. Ya. Ya, mungkin ada di antara antum yang tidak mau ngajak, memang itu penting. Tapi kalau sampai antum ikhwan, ya kan halaman 2 sampai halaman 5. Kemudian anak bisa tulis kalimat yang sama, kerjakan halaman 2 sampai halaman 5. Ya, maka udah kena enggak menyepelekan itu lagi. Antum akan benar-benar mengerjakan. Ya. Kenapa? Karena ada pengulangan dengan ucapan, pengulangan dengan tulisan. Ya. Baik, paham ya perbedaan dua ini, kaya yakuna dua itu tidak ya di kaya tasawuf. Kata saya tidak. Kaya yakuna adalah fungsi kata sekat. Di kaya tasawuf ada manfaat umumnya luas agar kita tidak putus asa dengan hal-hal yang luput dari kita. Ya, kita berusaha membangun bisnis, berharap agar sukses seperti kita rugi gitu. Yang putus asa ya sedih. Ya, normal putus asa sedih, tapi Allah menghidupkan kita karena kalian putus asa kalau luput dari sesuatu yang kalian inginkan. Gitu. Nah, tapi kalau percaya di saja dari kaya tasawuf berlaku ya seluruh sisi kehidupan kita. Nah, maka ayat kaya tasawuf apa ini adalah ayat yang luar biasa. Allah sendiri dijadikan sebagai prinsip hidup kita. Ya, Allah sendiri menjadikan kepada kita jangan kita putus asa terhadap hal yang luput. Ya, kenapa dengan harta, ya, keturunan, ilmu, ya, visi dan sebagainya. Kalau kita luput hal itu, ya, jangan putus asa terus lagi. Ya, antum belajar sungguh-sungguh tapi kok ngerasa ilmu antum itu aja, jangan putus asa. Ya, ya, karena putus asa itu adalah ya, sifatnya atau ya, karakteristiknya teman. Dan syaitan itu benar membuat manusia berasal dari kebaikan. Nah, ulama. Baik, ya. Baik, akan direkam nanti. Ya, karena masalah takdir sebenarnya ya, bisa dalam ya, 2 jam gitu ngobrolin takdir bisa masuk kan. Ya, ini masuk dalam bahasan kita ya, pada sifat nahawi. Ya, kembali ini lumayan berat kalau antum belum menyelesaikan level dasar. Kemudian kalau bicara nahawi itu selesai antum belajar dunia, antum belajar afiyat mengaji. Ya, kemudian kita lebih tinggi al-afiyat syafi'iyah ya, baru kemudian antum belajar sifat nahawi. Ya, bisa bukan sifat nahawi maksudnya. Ya, bagian dari bentuk pencakupan secara bahasa. Ya, bentuk sejarah ulama ahli buku yang dipakai oleh Zamahiri al Syaf ya. Ya, dalam kitab tafsir Ra'i. Beliau kita di al-Syaf. Ini menunjukkan bahwasanya perjalanan antum dalam menuntut ilmu itu masih sangat panjang. Ya, jadi kan alasan keterbatasan cara belajar antum yang sekarang dan tahun lain ini ya, sebagai alasan untuk antum tidak bersungguh-sungguh. Ya, banyak makan waktu buang yang antum punya itu. Ya, waktu buang antum banyak sekarang. Ya, ingat waktu itu ada bukan untuk antum silakan hal-hal yang ya, tidak ada gunanya. Ya, isikan hal bermanfaat. Antum sudah dewasa tidak perlu ya harus disuruh-suruh. Antum sudah mengalami hikmah yang buruk. Antum harusnya pikir bukan untuk kesenangan sesat tapi untuk ya, kebahagiaan antum, kesuksesan antum, masalah antum di masa nanti. Ya, karena kalau usia sekarang ini tidak antum manfaatkan dengan baik untuk belajar, antum tidak akan dapat lagi masa yang seperti sekarang ini. Yang biasanya akan datang nanti enggak akan sebentar untuk ilmu. Ya, enggak akan sebentar sekarang. Ya, entah itu daya ingat mulai menurun, ya, kesibukan, ya, konsentrasi sudah pecah. Ya, ya, tapi sekarang ini ya, tidak ada mudah konsentrasi, fokus belajar saja. Gitu ya. Nah, sebuah mata kalau di masa-masa sekarang ini antum misalkan pengen kerja, diterima, kemudian pengen nikah, yang ada saja halangannya. Mungkin lo pengen untuk fokus belajar dulu. Ya. Karena ya, Allah tahu masa-masa sekarang ini masa keemasan buat antum. Jadi sayang sekali antum tidak manfaatkan untuk bersungguh-sungguh belajar. Kan sekarang sekarang sudah banyak ada alat belajar. Dari online offline lebih dari sini. Baik, jadi hal itu telah ya sebagai beban doa Allah Subhanahu wa taala sebagai rasanya dengan kuasa dari Allah kita akan mendapatkan ya, hal-hal yang kita harapkan ya. Nah, nakhtim bi doa kafali sallallahu subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jika saya kitabnya di ketemuan selanjutnya berarti kita bahas harta.